la ghairud dajjali akhwafuni ala ummati. Qalaha thalathan. Suatu ketika Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi berkata kepada Abu Dzar, "Selain Ad-Dajjal, ada yang lebih aku takuti atas umatku." Dan Nabi menyebutkannya sampai 3 kali. Sehingga Abu Dzar tidak bisa tidak menjadi penasaran dan bertanya, "Ya Rasulullah, ma hadzal ladzi ghairu ad-dajjali akhwafuka ala ummatik?" Ya Rasulullah, yang kau takuti atas umatmu selain ad-dajjal itu apa? Maka Nabi mengatakan, a'immatan mudillin, para pemimpin yang menyesatkan. Jadi Nabi Muhammad SAW lebih khawatir lagi bahwa sebelum kemunculan Dajjal, umat ini akan kena sebuah fitnah, yaitu munculnya para pemimpin yang menyesatkan. Nah, saudaraku rahimakumullah, di dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad secara panjang lebar, Nabi Muhammad SAW menyatakan sebuah hadis tentang ringkasan sejarah umat Islam. Dan dalam hadis tersebut ternyata Nabi menjelaskan, sejak Nabi Muhammad SAW diutus hingga datangnya as-sa'ah, umat akhir zaman ini akan mengalami 5 babak perjalanan sejarahnya. Dan ketahuilah, kita yang sekarang hidup di abad modern ini berada di babak keempat. Dan kalau kita banding-bandingkan babak keempat ini dengan babak-babak sebelumnya dan babak sesudahnya nanti, babak terakhir, babak kelima, maka babak keempat ini bisa dikatakan merupakan the darkest chapter of the Islamic history. Babak yang paling kelam dalam sejarah Islam. Sebab Nabi menyebut babak keempat ini dengan babak kepemimpinan mulkan jabariyan. Para penguasa yang memaksakan kehendak mereka, mengabaikan kehendak Allah dan Rasulnya. Saudaraku rahimakumullah, pantas bila mana Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini hadis sahih. Satakunu umara'u fata'arifuna wa tunkirun. Faman 'arifa bari'ah wa man ankara salima. Walakin man radiya wa taba. Artinya, akan muncul para pemimpin yang kalian kenal, tapi kalian ingkari mereka. Orang yang membenci mereka akan terbebaskan dari tanggungan dosa. Orang yang tidak menyetujui mereka akan selamat. Namun orang yang rela dan menyetujuinya, dia tidak akan mendapat penanggungan dosa. Artinya dia tidak akan terbebaskan dari dosa. Jadi saudaraku rahimakumullah, inilah fitnah yang lebih dahsyat yang harus kita waspadai, saudaraku rahimakumullah. Munculnya para pemimpin yang menyesatkan. Siapa yang dimaksud dengan pemimpin yang menyesatkan? Sudah barang tentu, pemimpin yang menyesatkan adalah pemimpin yang di dalam kepemimpinannya tidak memimpin dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Itulah pemimpin yang menyesatkan. Karena selain dari petunjuk Allah dan Rasulnya, tidak ada petunjuk kecuali petunjuk Allah dan Rasulnya. Oleh karenanya, di dalam Al-Quran Allah Ta'ala sampai memperingatkan kita dengan gambaran apa yang bakal terjadi di hari berbangkit kelak nanti. Allah Ta'ala menggambarkan diantaranya dalam surat Ibrahim ayat 21. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa barazu lillahi jami'an. Faqala ad-du'afa'u lilladzina istakbaru. Inna kunna lakum tab'an. Fahal antum mughnuna 'anna min 'adzabillahi min syai'. Dan mereka semua di padang mahsyar nanti akan berkumpul untuk menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Lalu orang-orang yang lemah akan berkata kepada orang-orang yang sombong. Saudaraku rahimakumullah, bila di dalam Al-Qur'an ada istilah orang-orang yang lemah dan orang-orang yang sombong, biasanya Allah sedang membicarakan tentang mantan rakyat sewaktu di dunia. Itulah orang-orang yang lemah. Karena umumnya rakyat adalah lemah. Dan bila Allah menyebutkan alladzina istakbaru, orang-orang yang menyombongkan diri, maksudnya adalah penguasa pada umumnya, mantan penguasa waktu di dunia pada umumnya. Karena kebanyakan penguasa umumnya sombong. Dengan otoritasnya, dengan kekuasaannya, dia bukan tunduk kepada Allah Ta'ala. Dia menjadi orang yang sombong, mengabaikan petunjuk Allah dan Rasulnya. Nah, oleh karenanya, kelak di hari berbangkit nanti, mantan rakyat yang telah dipimpin oleh para penguasa yang sombong ini akan berkata, sesungguhnya kami dahulu adalah pengikut-pengikut kalian. Maka dapatkah kalian menghindarkan kami dari azab Allah walaupun sedikit saja? Maka apa jawaban dari mantan-mantan penguasa ini? Qalu law hadanallahu lahadainakum. Mereka menjawab, andaikan kami dahulu mendapat petunjuk dari Allah, niscaya kami bisa memberi petunjuk kepada kalian. Jadi saudaraku rahimakumullah, di hari itu nanti mantan penguasa akan mengakui bahwa mereka dahulu memimpin tidak dengan petunjuk. Mereka menyesatkan umat ini.
Dan mereka mengatakan, bagaimana kami bisa beri petunjuk pada kalian kalau kami sendiri nggak mendapat petunjuk. Tapi waktu di dunia tentunya ini tidak mereka jelaskan, tidak mereka kemukakan. Akhirnya di ujung pembicaraannya mereka mengatakan, sawa'un alaina ajazi'na am sabarna ma lana min mahis. Sama saja bagi kita, mau kita mengeluhkah, mau kita bersabarkah, maka kita tidak mempunyai tempat untuk melarikan diri dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi saudaraku rahimakumullah, kalau kita adalah hamba-hamba Allah yang merdeka, yang memahami hakikat tauhid, sudah barang tentu kita tidak akan ikut serta dalam permainan-permainan menetapkan siapa pemimpin yang paling layak, bila mana tidak ada seorang pun pemimpin menjamin bahwa dia akan memimpin dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Oleh karenanya kalau belum puas juga, simaklah baik-baik rangkaian ayat berikut ini. Surat Al-Ahzab ayat 66 hingga 68. Allah Ta'ala berfirman, Yawma tuqallabu wujuhuhum fin nari yaquluna ya laytana ata'na Allah wa ata'na rasulah. Pada hari ketika muka penghuni neraka dibolak-balik di dalam neraka, mereka akan berkata, aduhai, alangkah baiknya seandainya dahulu di dunia kami mentaati Allah dan kami mentaati Rasulnya. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna as-sabila. Lalu mereka melanjutkan penyesalan mereka. Mereka berkata, ya Rabb kami, sesungguhnya kami telah mentaati para pemimpin, para pembesar kami, ternyata mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Rabbana atihim di'afaini minal azabi wal'anhum la'nan kabira. Ya Rabb kami, timpakan pada mereka mantan pemimpin, mantan penguasa kami, azab 2 kali lipat dari yang kami terima, dan kutuklah mereka dengan kutukan yang besar. Namun demikian saudaraku rahimakumullah, sedahsyat apapun kutukan mereka, kata orang Betawi, nggak ngaruh, nggak ngepek. Kenapa? Karena mereka sendiri di dalam azab Allah Ta'ala. Jadi saudaraku rahimakumullah, please wake up, bangunlah. We only live once, kita hanya hidup sekali dan hidup kita hanya sebentar di dunia ini. Jangan sia-siakan kepatuhan, loyalitas, kesetiaan kita kepada pihak-pihak yang pada hakikatnya tidak pernah menyatakan dirinya ingin memimpin kita dengan ajaran Allah dan Rasulnya. Nabi mengatakan, kalian nanti akan dipimpin oleh orang-orang yang kalian kenali tapi kalian ingkari. Barang siapa yang tidak menyetujui mereka, dia selamat. Barang siapa yang mengingkari mereka, dia terbebaskan dari dosa. Namun barang siapa yang ridha dan menyetujuinya, niscaya dia tidak akan terbebaskan dari tanggungan dosa. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat الأحياء منهم والأموات يا سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أذل الشرك والمشركين اللهم انصر المسلمين المظلومين في كل مكان وفي كل زمان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر إخواننا المؤمنين المخلصين الموحدين المجاهدين في سبيل الله في كل مكان وفي كل زمان خاصة في الشام في فلسطين يمن إيراق أفغانستان جشنيا Kashmir, Pakistan, Somalia, Sudan, Mali, Filipina, Thailand, Myanmar, Burma, Ambon, Poso, Suria, Libya, Masr, wa fi kulli makanin wa fi kulli zamanin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر وأقم الصلاة